Maaf ya, Ibu buka dulu maskernya biar suaranya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anakku? Alhamdulillah, semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat. Ibu mau tanya dulu, sebelum masuk ke lab ini kalian sudah cuci tangan atau belum? Ya, selalu ingat protokol yang 5 itu ya, protokol 5 kesehatan itu. 1, mencuci tangan. 2, menjaga jarak. 3, menjauhi kerumunan. 4, mengurangi mobilitas. Dan memakai masker. Alangkah lebih baik kita baca doa dulu. Ketua kelasnya Sandi, silakan ke depan untuk membaca doa ya, memimpin baca doa. Baik rekan-rekan, sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, lebih baik terlebih dahulu kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa dipercukupkan. Terima kasih ya Sandi. Hari ini coba lihat temannya siapa yang tidak hadir. Ada nggak? Ada siapa? M. Kapabila. Kenapa nggak hadir? Oke, kita doakan semoga yang sedang sakit bisa lekas sembuh dan bisa bergabung kembali sekolah seperti biasanya ya. Amin ya robbal alamin. Silakan kalian buka link absennya, silakan isi absen link yang sudah Ibu bagikan di WA group. SMK bisa. Bisa, bisa, bisa. Tepuk tangan. Terima kasih ya untuk anak-anakku. Sebelum masuk materi, Ibu akan perlihatkan dulu KD-nya. Kelihatan nggak PowerPoint-nya? PowerPoint-nya kelihatan ya. Sebelum masuk ke materi ini, Ibu ingin tanya dulu. Adakah yang masih ingat materi minggu yang lalu? Coba, siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu, angkat tangan. Ya, Microsoft PowerPoint. Ada yang ingat? Apa aja? Nabil, apa Nabil? Ya, terus Esa, masih ingat nggak materi minggu kemarin? Rima? Memudahkan pembuatan presentasi dalam bentuk slide yang menarik dengan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta termodel. Ya, betul. Sandi, masih ingat nggak? Siapa yang masih ingat? Aulia? Ya, betul. Manfaatnya ada yang masih ingat nggak? Manfaatnya PowerPoint itu untuk apa? Untuk apa manfaatnya? Ada yang ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Untuk? Ya, betul. Untuk mempermudah presentasi. Oke, masih ingat ya semuanya. Kita lanjutkan sekarang materinya yaitu menggunakan fitur transisi dan animasi pada PowerPoint. Ini ya, kompetensi dasarnya masih sama. Boleh dilihat di PowerPoint-nya, yaitu menganalisa fitur yang tepat untuk pembuatan slide. 45-nya membuat slide untuk presentasi. Indikator pencapaiannya yaitu 1, menentukan fitur transisi dan animasi dalam pembuatan slide presentasi. Melaksanakan langkah-langkah pengguna fitur transisi dan animasi yang digunakan pada slide presentasi. Mendesain slide presentasi dilengkapi dengan fitur transisi dan animasi.
menyajikan hasil desain slide presentasi yang dilengkapi dengan fitur transisi dan animasi ya. Itu indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini ya. Pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning, serta mengintegrasikan unsur tipak, dan HOTS dengan berbantuan PowerPoint dan LKPD. Peserta didik dengan memiliki sikap kerjasama, percaya diri, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu diharapkan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran serta dapat menentukan fitur transisi dan animasi dalam pembuatan slide presentasi secara benar dengan rasa tanggung jawab, melaksanakan langkah-langkah penggunaan fitur transisi dan animasi yang digunakan pada slide presentasi secara benar dengan rasa tanggung jawab, mendesain slide presentasi dilengkapi dengan fitur transisi dan animasi pada slide presentasi sesuai prosedur dengan tepat dan percaya diri, menyajikan hasil desain slide presentasi yang dilengkapi dengan fitur transisi dan animasi sesuai prosedur dengan tepat dan percaya diri. Oke. Materi pembelajaran kali ini yaitu pembuatan slide transisi pada PowerPoint dan membuat slide animasi pada PowerPoint. Oke, nanti kalian belajar membuat fitur transisi dan animasi yang kalian terapkan di PowerPoint yang kalian buat ya. Nanti setelah kalian dapat membuat PowerPoint-nya, kalian buka LKPD ya, linknya sudah dibagikan, linknya di WA. Nanti kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD, Ibu nilai dari kerjasama kalian, dari keterampilan kalian, dari pengetahuan kalian ya. Nanti itu penilaiannya, penilaian sikap kalian saat kalian kerjasama ya. Nanti kalian dibagi duduknya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi seperti minggu kemarin ya. Kerjakan LKPD-nya, nanti kalian presentasikan di depan, kelompok lain menanggapi, nanti kalian buat kesimpulan masing-masing kelompok. Paham? Ada yang mau ditanyakan enggak? Paham ya? Untuk apa sih transisi itu? Fitur transisi itu untuk apa yang kalian tahu? Nah, betul, untuk memberi efek. Efek supaya slide-nya, PowerPoint-nya jadi bagus ya. Jadi bergerak-gerak. Warna-warni. Ya. Oke, animasi itu apa? Sama ya, jadi untuk memberikan ya slide menjadi lebih menarik PowerPoint-nya, tidak monoton ya, tidak membosankan ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita lihat LKPD-nya dulu ya. Mudah-mudahan jaringannya nggak lemot. Nah, bisa kelihatan? Nah, ini LKPD-nya, bisa kalian lihat? Saya cuma, maaf ya ini kehalang ini karena dipaten, jadi nggak bisa dicopot. Nggak apa-apa ya, mudah-mudahan tidak mengganggu. Ini LKPD-nya. Ini tadi sudah Ibu bacakan KD dan KI-nya, IPK-nya, tujuan pembelajarannya. Langkah kerjanya ini silakan isi data, nama, dan kelas. Terus bentuklah kelompok apa? Dengan teman sekelasmu dengan adil. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Dan tunjuklah salah satu seorang temanmu menjadi ketua kelompok. Oke, yang ketiga, pada lembar kerja ini siswa diminta untuk mengamati proses yang terjadi pada jenis-jenis transisi ya, dengan cara mempraktekkan penggunaan jenis transisi yang terdapat pada aplikasi Microsoft PowerPoint.
lihat dulu ini ya, nanti ini diisikan ya. Jenis transisi apa yang sudah kalian lihat, lalu ini animasinya apa aja, proses yang terjadinya kalian di sini dijawab. Terus nanti ini diskusi, buatlah sebuah file presentasi ya. Masing-masing kelompok menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Tentukan materinya. Nanti materi apa yang akan kalian ambil untuk membuat sebuah presentasi tersebut. Terus keterkaitannya tujuan presentasi dengan desainnya ya. Sisipkan gambar, boleh Word, boleh Shape dan sebagainya ya, biar menarik. Pokoknya buatlah semenarik mungkin. Gunakan transisi dan animasi yang menarik. Nanti kalian ini jawab berkelompok, menurut kamu apakah file presentasi yang kamu rancang bermanfaat untuk kalian ya? Alasannya apa? Terus kemukakanlah kesulitan yang kalian temui selama membuat slide presentasi itu ya. Lakukan nanti presentasi per kelompok ke depan. Lalu nanti kelompok yang lain memberi tanggapan. Ya, yang kelompok ini nanti mencatat apa aja tanggapan yang lain. Oke, terus jangan lupa dibuat kesimpulan. Sampai sini ada pertanyaan untuk LKPD? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita nonton video dulu. Mudah-mudahan tidak hanya bisa bersahabat, mudah-mudahan. Dua kelompok di sini, di sana dua kelompok boleh. Bu kasih waktu 15 menit ya. Cukup? 15 menit cukup ya. Boleh bikin aja di sini. Apa-apa di sini dibikin PowerPoint-nya aja. Boleh. Misal kayak tadi Ibu atau mau tentang jurusan 11 TKJ misalkan. 11 TKJ terdiri dari siapa? Boleh, atau tentang jaringan komputer. Ada yang ditanyakan nggak? Bisa ya, paham ya? Bisa, sip. Mana? Apa judulnya? Ayo, mau bikin apa judulnya? Jangan lupa nanti kesimpulannya ya, tiap-tiap kelompok.
Ya, bagus. Lanjutkan. Mana ini? Casannya. Mati. Casannya. Mana? Ada nggak casannya? Coba tanya. Ada nggak casannya? Tuh kalau nggak pindah ke sana. Boleh. Itu casan ada nggak satu? Dia dipakai nggak? Oh, nggak ada ya? Oh, di sini aja. Ini bisa. Ya, boleh. Ya, ini. Ini masih banyak nggak baterainya? Masih ya? Kalau mau habis nanti kasih tahu ibu ya. Ya, bagus. Hurufnya yang muncul jangan semua, bisa nggak diblok dulu kalau mau huruf. Iya, diblok. Jadi seitu munculnya. Coba klik. Ulangi itunya, cari yang bagus ya, Pak, slide itunya. From beginning mana itu kan? Diblok dulu baru bisa dikasih. Mau yang kelompok 3-nya aja atau mau semua gitu. Mau yang mana slide-nya? Sok. Bisa kan? Ya, lanjutkan. Kliknya yang ini, yang tanda panah itu ya. Udah ya. Oh iya. Semua bisa anggota kelompoknya? Nih, Rima, bisa nggak? Bisa? Ya, harus bisa ya. Harus bisa ya semua anggotanya ya. Nanti disiapkan ya, siapa yang mau presentasi, siapa yang... Nanti kalian siapkan siapa yang presentasi. Bisa semua anggotanya, bisa nggak? Nah, bagus. Sambil belajar ya, nanti buat membuat laporan prakerin. Buat presentasi saat kalian prakerin nanti ya. Bisa ya? Sudah belum? Waktunya sudah habis. Oke, silakan. Perhatikan Ibu semuanya. Perhatikan kelompok 1, 2, dan 3, 4. Waktunya sudah habis. Siapkan untuk presentasi. Jangan lupa kesimpulannya. Terus tanggapi dari temennya yang sedang presentasi di... Oke, kelompok siapa yang mau maju? 1, 2, 3, 4. Kelompok mana yang mau menampilkan presentasi? Yang sudah siap? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Boleh dibuka dulu maskernya kalau bicara boleh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait beberapa program yang telah kami buat di Microsoft PowerPoint dengan judul Sekolah Ramah Anak. Di samping kanan saya ada Sandi, dan kemudian ada Andi Muhammad Septian, dan ada Rima. Kemudian Siapa yang mau menggerakkan PowerPoint-nya? Siapa yang mau yang menggerakkan sama? Sandi. Menjelaskan tentang apa? Materinya tentang apa? Materinya tentang sekolah ramah anak. Oke, silakan. Definisi atau pengertian sekolah ramah anak. Dibaca aja nggak apa-apa, dibacakan. Apa itu sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak atau disingkat dengan SRA adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikannya. Kemudian ada apa sih tujuan dari sekolah ramah anak ini? Poin yang pertama, mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya. Poin kedua, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat. Poin ketiga, menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab, dan berkualitas. Lalu, apa saja konsep dari sekolah ramah anak? Konsep sekolah ramah anak bisa disingkat dari barisan atau bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Kemudian ada prinsip dalam sekolah ramah anak. Yang pertama, non-diskriminasi atau kepentingan terbaik bagi anak, hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang keempat, penghormatan terhadap pandangan anak. Yang kelima, pengelolaan yang baik. Kemudian, apa saja yang menjadi komponen dari sekolah ramah anak tersebut? Komponen sekolah ramah anak yaitu poin pertama, kebijakan sekolah ramah anak. Poin kedua, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah bagi anak. Poin ketiga, pendidik dan tenaga pendidikan terlatih hak-hak anak dan sekolah ramah anak. Poin keempat, sarana dan prasarana sekolah rumah anak. Poin kelima, partisipasi anak. Poin keenam, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. Lalu apa saja contoh dari sekolah ramah anak tersebut? Contohnya, pertama, pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap semua bentuk kekerasan. Poin kedua, menjamin kepada peserta didik untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusif. Poin ketiga, langkah sekolah untuk memerangi bullying. Yang LKPD-nya boleh di langsung aja ya oleh kelompok satu ya. Setelah dipraktekkan dan diamati proses yang terjadi, ada beberapa hasil yang telah kami diskusikan, yaitu tentang jenis transisi. Nomor satu ada preview, yaitu berupa pratinjau untuk melihat tampilan transisi yang diterapkan pada slide presentasi. Yang kedua ada transition to this slide, yang dimana artinya fitur yang membersihkan efek transisi pada slide berupa jenis-jenis gerakan transisi untuk presentasi. Kemudian ada beberapa jenis animasi, yaitu ada exchange atau efek sebuah objek masuk ke dalam tampilan pada slide. Kemudian ada emphasis, yang artinya efek selanjutnya ketika sudah berada dalam halaman presentasi. Kelima, exit, bagaimana sebuah objek keluar dari slide presentasi.
Terus yang kedua apa? Jawaban kelompok kamu. Menurut kamu apakah? Menurut kelompok kami, terkait dari Microsoft PowerPoint ini sangat bermanfaat. Yang pertama untuk media presentasi. Kita bisa dengan mudah melakukan penyampaian presentasi dengan media slide dengan membuat tulisan atau materi dalam bentuk tulisan, gambar, animasi, ataupun video. Ketiga, ada beberapa kesulitan ketika membuat slide dalam Microsoft PowerPoint, yaitu kami bingung bagaimana memilih template yang tepat untuk sebuah slide tersebut. Dari kelompok kami itu menanggapi bahwa PowerPoint itu sangat menarik, tidak membosankan, dan banyak sekali jenis-jenis animasinya. Bagi kami, slide presentasi yang kami buat itu sangat menarik karena menggambarkan fitur-fitur yang ada di transisi dan animasi. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu transisi slide adalah efek visual yang muncul ketika Anda beralih dari satu slide ke slide berikutnya saat presentasi. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah sangat bagus menampilkan hasil kerja kelompoknya. Untuk selanjutnya tanggapan dari kelompok lain setelah melihat PowerPoint dari kelompok 1 bagaimana tanggapannya setelah melihat apa? Sangat menarik karena di situ ada animasinya. Jadi Ya. kita yang melihat pun tidak bosan dan tidak jenuh. Ya, betul ya. Jadi yang kita lihat PowerPoint dari kelompok 1 itu sangat menarik, tidak membosankan, membuat semua audiens tertuju pada PowerPoint tersebut ya. Kesimpulan dari kelompok ini apa? Kesimpulannya? Kelompok ini tentang PowerPoint yang kalian buat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari kelompok kami dapat dapat mengontrol kecepatan, menambahkan suara, dan mengustomisasi tampilan efek transisi. Oke. Kelompok Doni, apa kesimpulannya? Fitur transisi merupakan efek animasi pada pergantian slide. Udah? Oke, kelompok yang siapa? Misal, kelompok misal apa? Kesimpulannya. Animasi transisi adalah perubahan pergerakan pada saat perpindahan slide ketika melakukan slideshow. Oke, semuanya benar. Jadi transisian atau transisi dan animasi adalah menu untuk membuat gerakan pada perpindahan slide ya. Sedangkan animasi atau animation adalah menu untuk memberikan efek pada setiap konten atau objek di dalam slide. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan kalian buka link yang sudah Ibu share di WA Group untuk mengerjakan evaluasi. Silakan duduknya, nggak usah per kelompok lagi, karena evaluasi dikerjakan oleh sendiri.
5 menit lagi ya. Sudah? Sudah semua? Sudah semua ya? Ibu cek dulu ya. Ibu cek dulu hasilnya. Baik, coba perhatikan. Semuanya sudah selesai, alhamdulillah. Setelah Ibu cek hasilnya, jawabannya kalian memuaskan, hampir semuanya siswa, hampir semuanya nilainya dapat 100. Meskipun masih ada yang dapat 90 dan 80 tidak apa-apa ya, tapi semuanya sudah mencapai KKM. Baiklah, karena kita sudah menyelesaikan evaluasi untuk materi minggu depan, ya, kita akan belajar tentang PowerPoint hyperlink ya. Kalian boleh baca-baca dulu di rumah, boleh praktek-praktek dulu di rumah untuk yang mempunyai komputer, laptop di rumah atau di HP juga bisa bagaimana caranya hyperlink. Nanti kita belajar dengan Ibu minggu depan tentang hyperlink. Silakan dibereskan dulu mejanya, kursinya, duduk lagi seperti yang tadi. Komputernya dimatikan sesuai SOP, sesuai prosedur, dengan urutan memakai shutdown ya. Ya, silakan di shutdown dulu. Di shutdown dulu komputernya. Kalau sudah di shutdown, silakan duduknya kembali ke sini ya. Kursi yang itu dibereskan lagi. Duduknya kembali ke sini. Di shutdown dulu. Belajar hari ini dengan Ibu cukupkan sekian. Sebelum pulang, membaca doa dulu. Ketua kelas, silakan memimpin membaca doa di depan. Baik rekan-rekan, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa untuk keselamatan diri kita. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa dipercukupkan. Silakan. Terima kasih ya. Terima kasih ya Sandi. Baiklah, hari ini pembelajaran dengan Ibu cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan yang 5 itu. Dari sekolah langsung pulang ke rumah, tidak boleh main kemana-mana dulu ya. Silahkan.